Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kemestaan dalam upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional Indonesia secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan dan negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya. Baik Pak, di sini saya dari mahasiswa STKIPP GRI Sumeneb dari Prodi PGSD, di mana saya mendapatkan tugas dari dosen saya yaitu tentang kewarganegaraan. Nah, dan di sini saya mengangkat suatu tema pertahanan dan keamanan negara. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bapak dari bagian Terima kasih untuk adik-adik saya dari mahasiswa ini. Kalau saya, nama lengkap saya Nasruddin, pangkatnya Serda atau Serda 2. Saya ini Babinsa Kemangkio. Ya. Terima kasih tim kampus. Pertanyaan dari mahasiswa tentang masalah pertahanan keamanan itu. Saya sedikit menjelaskan masalah tentang pertahanan keamanan. Masalah pertahanan keamanan keluarga dan masalah pertahanan ini. Dalam pertahanan keamanan itu bukan arti keamanan ini harus pada abdi dan atau pada aparat negara. Namun pertahanan dan keamanan negara ini harus semua ikut bertanggung jawab. Dalam arti ini dari masyarakat maupun dari alat negara seperti kami kan. Karena kalau tidak ada saling kerjasama, saling mendukung, semua tidak akan terjadi untuk bentuk suatu keamanan. Apabila kami sebagai abdi negara yang tapi warga negara tidak mendukung, itu percuma juga. Jadi semua itu harus ada saling kerjasama antara warga negara dengan abdi negara. Mungkin ada yang lain lagi? Seperti yang ada di pengertian Bapak pertama itu bahwasanya tidak hanya abdi negara atau aparat saja yang ikut serta dalam pengamanan dan juga pertahanan negara ya Pak. Seperti halnya yang ada di Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bahwasanya mengatakan setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pak. Nah, yang saya tanyakan ini
bagaimana atau langkah seperti apa yang harus dilakukan warga negara seperti saya sendiri dalam ikut serta pembelaan negara. pembelaan negara. Oke, makasih adik. Ya. Adalah untuk selama itu warga negara andil dalam pembelaan negara itu dengan cara walaupun bukan dalam bentuk cara berjuang dengan berperang tidak, tapi dengan cara seperti kayak adik dari Rusia memberikan suatu sosialisasi kepada warga, di mana warga yang mungkin kurang mengerti, memberikan suatu sosialisasi begini. Jadi biar warga negara yang merasa awal yang tidak mengerti tentang keadaan negara itu biar mengerti, biar tidak terjadi perselisihan antara sesama. Sebagai mahasiswa saja, tapi saya juga berbicara sebagai rakyat Indonesia, Iya, di mana saya ini adalah anak muda yang gemar main sosial media, hingga akhirnya saya banyak baca-baca di sosmed itu tentang pertahanan dan keamanan di Indonesia itu yang saya ingin tanyakan di sini. Pertahanan dan keamanannya di Papua itu bagian Indonesia bagian timur, yaitu di Papua. Pak, bagaimana tanggapan Papua tentang pertahanan dan keamanan di sana, Pak? Kalau untuk pertahanan keamanan di daerah Papua itu pasti akan suatu saat akan aman dan pasti semua terwujud. Karena pertahanan keamanan di Papua itu kan sementara ini kan masih dilaksanakan secara dramatik gini, memberikan suatu pengertian dan pemahaman kepada rakyat Papua bahwa sesungguhnya di negara kita itu tidak seperti ini. Jadi karena apa? Makanya terjadi suatu perpecahan di setiap daerah itu karena mungkin ada unsur orang yang ketiga yang memberikan suatu pengertian yang berbeda. Semua terjadi perpecahan itu apabila ada orang yang ikut campur. Maksudnya yang dikatakan ikut campur itu ikut campur yang bagaimana, Pak? Kalau ikut campur begini, seperti halnya seperti kita ambil ruang lingkup kecil kita ini ya. Kita ingin berbuat sesuatu yang bagus, tapi ada tidak terima, ini memberikan suatu usulan atau masukan yang kurang bagus. Kemudian terjadilah protesan, pemberontakan macam-macam. Ya begitu Pak, yang ada di konek saya ya sebagai masyarakat gitu Pak. Takut sisi positifnya ya kita itu selalu dukung TNI gitu Pak. Tapi sisi negatifnya itu selalu menolak belakang gitu Pak. Arti menolak belakang itu bagaimana gitu? Maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya mengarah ke negatif kayak apa itu kebanyakan gini gitu Pak. Maksudnya oknum yang itu Pak. Saya juga kurang paham gitu Pak. Itulah kan saya bilang tadi, semua terjadi kekacauan itu apabila ada orang ketiga, kalau ada rasa ketidakpuasan. Jadi kalau dipikir negara kita tuh aman dah, cuma ada hal ada orang ketiga itu semua itu akan jadi kacau banget. Jadi tadi saya pernah cek, bukanlah saya kasih contoh lah ya, seperti kayak adik-adik jadi di kampus, makanya kita hidup tuh apa adanya, tidak usah bermulut-mulut. Seperti saya contoh lah ya, adik-adik ada 3 orang, adik ingin dekat seorang dosen tetapi tujuannya lain, namun pasti teman adik yang 2 orang ini punya pemikiran negatif, akhirnya lah membuat suatu berita acara atau dengan suatu gosip ke teman-teman lain kalau adik dengan begini ada begini akhirnya terjadilah perpecahan dan perselisihan di sini. Ya saya di sini jadi paham gitu Pak, bisa bertanya langsung dengan Bapak bahwa sebenarnya aman ya Pak, cuman ada orang ketiga yang begini yang mengisukan ini gitu ya Pak ya. Ya baik Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, upaya apa saja sih yang dilakukan dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan di suatu negara, khususnya di Indonesia? Dengan upayanya itu pertama yang tadi saya sudah jelaskan, pertama itu kita melaksanakan sosialisasi ya. Yang kedua, dalam hubungan antara rakyat dan seperti alat negara seperti TNI Polri itu jangan sampai terjadi ada perbedaan cara.
perjuangan ini harus selalu saling kerjasama. Karena tidak ada saling kerjasama, semua itu sia-sia. Oke, seperti rakyat punya ingin begitu, tetapi kalau tidak punya kekuatan militer percuma dia. Itu juga seorang dari militer, mau dari TNI pun punya kekuatan, tapi tanpa dukungan rakyat. Dukungan itu apa? Negara itu membuat suatu makanan itu kan semua juga sia-sia. Di semua itu ada saling berhubungan. Itu yang lain lagi itu ada. Begini Pak, berbicara tentang keamanan dan pertahanan negara ini kan yang seperti saya ketahui Bapak sebagai abdi negara atau alat negara itu tidak berjalan dengan mulus-mulus saja, pasti ada rintangan atau ancaman sebagai semacamnya itu seperti ancaman dari negeri ya Pak. Salah satunya yang saya ketahui itu tentang perang saudara atau sabotase dalam negeri. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai aparat negara menanggapi ancaman seperti itu Pak? Untuk saya menanggapi tentang masalah perkara yang terjadi di dalam ya, itu karena kalau dari menurut saya itu kami sebagai alat negara harus betul masuk ke masyarakat, ya kan, biar tidak terjadi perang saudara. Makanya kita memiliki suatu pengertian dari kedua pihak ini, biar tidak terjadi banyak. Yang kita kembali tadi, kita sosialisasi dan bagaimana memperhatikan biar dalam kedua kubu ini tidak salah paham. Tidak ada pertengkaran itu Pak. Jadi kehancuran masalah terjadi peperangan dalam kehancuran suatu negara itu bukan dari luar, tapi itu dari dari dalam. Lihatkan sejarah terjadi Majapahit, terjadi Sriwijaya, hancurnya dari mana? Pasti dari dalam. Kenapa? Apabila hidup kita ini ada sebagai orang ketiga atau orang yang memasukkan dalam semua pasti apapun semua. Mungkin sebelum video ini berakhir, ada pesan satu kata atau dua kata dari Bapak Babinsa Kepanggin Nasruddin Daeng ini kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Siapa tahu menjadi motivasi ke depannya akan seperti apa begitu ya teman-teman. Dipersilahkan Pak. Sudah diberikan kesempatan untuk saya. Jadi pesan saya untuk adik-adik saya, teman-teman saya, untuk menjaga masalah tentang pertahanan dan keamanan negara ini adalah kita bersama-sama bahu-membahu untuk menjaga dan melindungi negara ini. Karena apabila kita tidak saling bahu-membahu, semua akan terjadi perceraian-ceraian. Jadi yang kedua, semua itu tergantung dari bentuk akhlak kita, bentuk apa, bentuk kata kita, sikap kita dan perilaku kita. Itu juga akan mempengaruhi dalam kehidupan kita di masyarakat maupun dimanapun kita berada. Itu aja deh. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga menjadi hal positif ke depannya dan memotivasi kalian semua. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada ratak tangis di gubuk-gubuk, pekerjaan kita belum selesai. Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya kalimat. Pidato HUT Proklamasi 1950 Bung Karno. Sama rakyat TNI kuat.